Mengenal dekat sawi hijau Brassica rapa oleh Rifka Denisa Sibro untuk memenuhi tugas mata kuliah Biosistematik Spermatophyta. Asal-usul sawi hijau atau chaisim berasal dari wilayah Asia Timur, khususnya Tiongkok. Bukti arkeobotani menunjukkan bahwa tanaman-taniman dari genus Brassica telah dibudidayakan sejak lebih dari 2.500 tahun yang lalu, terutama di daerah lembah sungai Yangtze dan Huanghe. Awalnya, Brassica rapa tumbuh sebagai tanaman liar. Manusia mulai menyeleksi tanaman-taniman dengan daun yang lebih lebar, tekstur yang lebih empuk, dan rasa yang tidak terlalu pahit. Inilah yang melahirkan varietas Parasiensis, atau yang kini kita kenal sebagai sawi hijau chaisim. Seleksi ini berlangsung selama berabad-abad, dan varietas ini menjadi dasar dari banyak tanaman sawi yang sekarang dikenal di berbagai negara. Berikut evolusi sawi hijau dari bentuk liar hingga bentuk modern. Awalnya, sawi memiliki daun kecil dan menjari, lalu mengalami seleksi oleh manusia sehingga daunnya makin lebar dan lunak. Proses ini berlanjut hingga terbentuk sawi hijau modern yang besar, tebal, dan cocok untuk dibudidayakan di perkebunan. Sawi hijau mulai menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, melalui jalur perdagangan dan migrasi Tionghoa, terutama sejak era Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Di Indonesia, sawi hijau dikenal dengan sebutan chazim, atau sawi Cina, dan banyak ditanam oleh komunitas Tionghoa di pesisir dan pedalaman. Tanaman ini dengan cepat diterima karena cocok dengan iklim tropis dan mudah dibudidayakan. Berikut adalah proses pertumbuhan sawi hijau dari hari pertama ditanam hingga hari ke-23. Secara ilmiah, sawi hijau termasuk dalam keluarga Brassicosi. Berikut klasifikasinya dari sawi hijau. Berikut morfologi sawi hijau. 1. Akar. Sawi hijau memiliki akar tunggang sebagai sistem perakarannya. Akar utama tumbuh lurus ke bawah dengan ukuran lebih besar dan kuat dibanding akar-akar lainnya. Akar ini bercabang menjadi akar lateral, akar samping yang menyebar ke berbagai arah. Warnanya putih kekuningan dan teksturnya halus. Fungsi utama akar adalah untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Kedua, batang. Batang sawi hijau tergolong dalam batang basah herbaceous karena tidak berkayu. Batangnya berwarna hijau muda atau kehijauan, bersifat lunak namun cukup tebal untuk menopang daun dan bunga. Batang tumbuh secara tegak atau sedikit merunduk. Fungsi batang adalah sebagai penyangga bagian tanaman lainnya dan sebagai saluran transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Ketiga, daun sawi hijau berbentuk daun tunggal dan tersusun secara roset, yaitu mengelilingi pangkal batang. Bentuk daun lonjong melebar dengan ujung tumpul. Tepi daun bisa rata atau sedikit bergelombang tergantung varietasnya. Warna daun hijau terang hingga hijau tua. Tulang daunnya menyirip dan tampak sangat jelas. Daun tidak berbulu dan permukaannya halus. Fungsi utama daun adalah untuk melakukan fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Keempat, bunga sawi hijau tergolong bunga majemuk. Berbentuk malai yang tumbuh di ujung batang. Warnanya kuning cerah dan ukurannya kecil. Bunga sawi merupakan bunga lengkap dan sempurna. Artinya memiliki semua bagian penting yaitu kelopak sepal, mahkota petal, benang sari stem, dan putik pistil. Mahkota bunga berjumlah 4 helai dan tersusun menyilang. Ciri khas tanaman dari famili Brassicosi. Fungsi bunga adalah sebagai alat reproduksi generatif untuk membentuk buah dan biji. Kelima, buah sawi hijau tergolong buah polong saling. Bentuknya panjang dan ramping seperti kapsul, berwarna hijau saat muda dan akan mengering dan pecah saat tua. Buah ini memiliki 2 ruang di dalamnya bersekat. Masing-masing berisi biji-biji kecil berwarna coklat kehitaman. Setelah buah matang, ia akan pecah secara alami untuk menyebarkan biji ke lingkungan sekitarnya. Fungsi utama buah adalah melindungi dan menyebarkan biji untuk proses regenerasi tanaman. Ciri khas sawi hijau adalah daunnya yang hijau mengilap dan tidak berbulu dengan batang pendek berair. Tanaman ini tumbuh cepat dan biasanya siap panen dalam 25 hingga 30 hari. Pada gambar di samping dapat terlihat jelas
bagian-bagian dari sawi hijau, mulai dari akar, batang, daun, dan bunga. Sawi hijau kaya akan vitamin A, C dan K, serta mineral seperti kalsium dan zat besi. Sayur ini sangat baik untuk menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, dan pencernaan. Selain itu, sawi hijau juga bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Sumber antioksidan alami membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, mendukung kesehatan tulang, menurunkan risiko kanker. Di Indonesia, sawi hijau menjadi salah satu sayuran paling banyak dibudidayakan. Karena masa panennya singkat dan nilai jualnya stabil, tanaman ini menjadi favorit petani hortikultura. Sawi hijau sangat serbaguna, bisa ditumis, direbus, hingga jadi campuran mie dan sup. Rasanya yang sedikit pahit namun segar, menjadikannya favorit dalam banyak masakan Asia. Ingin menanam sendiri di rumah? Sawi hijau bisa ditanam dalam pot kecil. Gunakan tanah gembur, siram teratur, dan tempatkan di tempat yang mendapat sinar matahari pagi. Dalam waktu sebulan, kamu bisa panen sendiri. Dari ladang kuno Tiongkok hingga meja makanmu hari ini, sawi hijau terus berkembang sebagai sumber gizi, harapan ekonomi, dan bagian dari hidup sehat. Mari kita hijaukan hidup kita bersama sawi hijau.